Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini seperti biasa, TV Desa, kita berbincang dalam satu sarapan SDGs Desa. Pagi ini kita kehadiran tamu Pak Hendra dari Majalengka. Pak Kadis, Hendra Krisniawan. Ini kacamata kadang-kadang mengganggu, lihatnya suka burung-burung. Jadi ada yang menarik dengan topik yang coba diangkat adalah desa tematik merupakan pilihan cerdas menuju desa mandiri. Alhamdulillah sudah bergabung Pak Kadis. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Suryo. Iya, suara saya jelas ya? Oke, jelas. Pak Kadis, desa tematik pilihan cerdas untuk desa mandiri. Ceritanya gimana ini? Desa tematik itu maksudnya bagaimana? Ya, baik Pak Suryo, mungkin sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan desa tematik yang ada di Kabupaten Majalengka. Desa tematik yang diambil oleh Kabupaten Majalengka sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan desa-desa di Majalengka sebagai desa yang mandiri. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari ide dan gagasan dari Pak Bupati dan juga Pak Wakil Bupati pada saat beliau terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Majalengka. Ide gagasan beliau tersebut secara legal formal dituangkan dalam visi misi Kabupaten Majalengka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2023. Terlebih lagi, ya beliau pada beberapa waktu yang lalu, masih di bulan Maret ini, bahkan TV Desa pun ikut meliput pada waktu itu. Beliau juga menerbitkan atau menulis sebuah buku yang berjudul Membangun Desa Menuju Majalengka Raharja. Bahkan dalam acara bedah buku tersebut juga Prof. Yoyon juga sebagai pihak yang memberikan pengantar dalam buku tersebut.
barangkali sudah menjadi kewajiban saya, Pak Suryo, sebagai bawahan beliau untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi kemauan dan kehendak beliau dalam mengembangkan dan menata desa di Kabupaten Majalengka. Sebagai informasi, desa di Kabupaten Majalengka itu ada 330 desa, Pak Suryo. Dan 330 desa ini ya menurut kami bukanlah jumlah yang sedikit, jumlah yang lumayan banyak. Dan mengurus desa bukanlah hal mudah, yang luar biasa, bagaikan kita mengurus anak, Pak Suryo, dengan berbagai karakteristik dan sifatnya. Ada yang penyabar, ada yang emosional, dan ada yang penyayang juga ternyata. Itu mengurus kadesnya atau mengurus desanya? Ya, kades dan desanya lah secara keseluruhan gitu. Iya. Kalau penyayang asal bukan saya pada yang tidak layak disayang. lanjut Pak Kades. Ya, saya sendiri menangkap bahwa Pak Bupati dalam upaya pencapaian target RPJMD, terutama yang berkaitan dengan desa, beliau kelihatannya ingin membawa desa ini menjadi sebuah desa yang mandiri. Nah, ini mungkin berkesesuaian dengan apa yang diluncurkan oleh Kementerian Desa terkait dengan Indeks Desa Membangun atau IDM, Pak Suryo. Dalam RPJMD Kabupaten Majalengka, terutama yang tertuang dalam misi kelima, mohon izin mungkin saya ingin men-share sedikit, ada materi yang ingin saya sampaikan supaya silakan. Pak Suryo dan seluruh pemirsa bisa melihat secara jelas barangkali. File di mana ya? File dilihat ya. Di box, Dropbox. Ada di laptop. Udah. Nggak muncul ya. Mohon maaf, sedikit menunggu Pak Suryo. Nggak muncul. Hah? Di file di laptop. Mana cara? Itu ya. Ini udah dibuka? Ya. Iya. Udah share ini? Udah share? Sudah terlihat Pak Suryo? Sudah. Dan para pemirsa, ya. Ditampilkan penuh aja, Pak. Iya. Ya. Silakan. Ya. Dalam RPJMD Kabupaten Majalengka, terutama yang tertuang dalam misi kelima, yang berbunyi membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Secara eksplisit sebenarnya sudah menyiratkan bahwa pilihan strategi Kabupaten Majalengka dalam mengemban atau mengembangkan dan menata desa adalah melalui desa tematik.
Bahkan desa tematik ini dan juga indeks desa membangun menjadi target capaian dalam indikator kinerja utama Kabupaten Majalengka, Pak Suryo. Yang di tahun 2022 yang akan datang, kita ditargetkan jumlah desa tematik yang bisa diwujudkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 26 desa tematik, Pak Suryo. Dan untuk desa yang berubah status itu sebanyak 41 desa. Itu di tahun 2022. Oleh karena itu, saya ingin mencoba membangun sebuah alur pikir, Pak Suryo, yang mungkin ini alur pikir secara sederhana saja, untuk lebih memahamkan kita semua sebenarnya Kabupaten Majalengka terkait desa tematik ini seperti apa sih? Alur pikir yang ingin saya bangun sebenarnya seperti ini, Pak. Jadi berawal dari kondisi existing desa-desa di Kabupaten Majalengka sebanyak 330 desa. Ternyata di tahun 2018 kondisi existing desa-desa di Kabupaten Majalengka terdiri dari 31 desa, diantaranya merupakan desa tertinggal, lalu 265 sebagai desa berkembang, lalu 32 desa sebagai desa maju, dan hanya terdapat 2 desa yang merupakan desa mandiri. Nah, kenapa 2018 yang saya tayangkan pada kesempatan ini? Karena di 2018 atau di 2019 ini merupakan awal kepemimpinan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah, di awal kepemimpinan beliau, ternyata kondisi desa di Kabupaten Majalengka sebanyak 330 desa itu ya seperti yang tergambar di kondisi existing ini, Pak Suryo. Dari kondisi tersebut, juga bisa dijelaskan secara umum bahwa permasalahan yang dihadapi desa diantaranya lingkungan dan sanitasi yang kumuh. Nah, ini mungkin tidak juga menggambarkan keseluruhan desa, mungkin ada beberapa desa juga yang sudah baik, tapi secara umum ya desa-desa atau permasalahan yang dihadapi oleh desa ya terkait dengan kondisi lingkungan yang kumuh. Lalu aksesibilitas yang sulit, lalu produktivitas masyarakat yang rendah yang berakibat pula terjadinya urbanisasi, lalu para lansia atau lanjut usia yang terlantar, kualitas hidup rendah, sarana prasarana tidak memadai, potensi lokal yang mungkin belum tergali dan termanage secara optimal, dan mungkin juga terjadi sumber pangan yang terancam. Berangkat dari kondisi existing tersebut dan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh desa, maka melalui strategi pendekatan desa tematik, diharapkan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan desa menuju terwujudnya desa mandiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu desa tematik? Nah, mungkin ini banyak di antara para pemirsa yang hadir pada saat ini mungkin bertanya-tanya tentang apa itu definisi dari desa tematik. Perlu kami jelaskan, Pak Suryo, bahwa sebenarnya kalau kita
mau mencoba mencari sumber atau literasi terkait dengan desa tematik, sebenarnya banyak definisi yang bisa diuraikan mengenai desa tematik. Namun yang pasti kami dari Kabupaten Majalengka memiliki definisi tersendiri, yang definisi ini menurut saya sangat memenuhi lah sebagai sebuah desa tematik gitu. Yang secara operasional paling tidak desa tematik ini mengandung 5 hal. Yang pertama, bahwa desa tematik ini merupakan sebuah model pengembangan yang bertumpu pada potensi dan ciri khas desa. Paling tidak itu yang pertama. Lalu yang kedua, tema yang diangkat adalah potensi dan ciri khas desa yang paling dominan di antara beberapa potensi yang ada. Ya, kita ketahui bersama bahwa di desa ini sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di desa. Hanya memang pada saat desa tersebut akan memunculkan tema mana yang akan dipilih, maka yang sebaiknya dilakukan adalah potensi yang paling dominan yang dijadikan tema. Lalu yang ketiga, tema dominan tersebut menjadi fokus utama atau prioritas dalam melaksanakan intervensi program pengembangan desa. Lalu yang keempat, ya saya juga membaca apa yang ditulis oleh Pak Bupati dalam bukunya Membangun Desa Menuju Majalengka Raharja. Hal utama yang paling mendasar dalam buku beliau tentang desa tematik adalah bahwa desa tematik itu juga mengandung makna mengenai konsep pembangunan berkelanjutan sebagai konsep kekinian. Dan yang terakhir, desa tematik juga mengandung makna sebagai upaya pencapaian terhadap SDGs desa dengan 18 tujuan. Dari definisi tersebut, muncul kembali barangkali pertanyaan dari kita semua tentang bagaimana caranya atau mungkin tahapannya dalam menentukan tema bagi pengembangan suatu desa. Nah, dahulu Pak Suryo, kita pernah mengenal dalam proses rangkaian penentuan arah kebijakan dalam program PNPM Mandiri Pedesaan, apa yang disebut dengan menggapai masa depan desa atau disingkat dengan MMD. Dalam menggapai masa depan desa, paling tidak ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam menemukanali permasalahan dan potensi desa. Di antaranya yang pertama, dalam menggapai masa depan desa, kita mengenal adanya aktivitas untuk menentukan kalender musim yang terjadi di desa. Lalu yang kedua, dari musim tersebut yang sudah kita petakan, akan terlihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam setiap musim tersebut. Lalu yang ketiga, dari permasalahan tersebut, selanjutnya dicarikan solusi, sekaligus solusi ini sebagai rumusan awal program yang akan dibangun di desa kita. Dan yang keempat, untuk menghadirkan solusi, maka diperlukan adanya identifikasi potensi desa dan tata ruang desa. Yang kelima, penentuan tema pengembangan desa tematik melalui pendapat dan kajian tim ahli atau pakar. Dapat memanfaatkan segmentasi dan juga kolaborasi dari segmentasi pentahelix. Ini juga bisa kita manfaatkan. Dan yang terakhir, tentunya dalam menentukan tema desa, kita juga bisa memberdayakan optimalisasi badan usaha milik desa yang bekerja sama dengan lembaga lain. Dari aktivitas tersebut, maka kita akan dapat menentukan tema dari desa yang akan kita kembangkan. Dan terkhusus di Kabupaten Majalengka, sebagaimana diuraikan pula dalam bukunya Pak Bupati,
membangun desa menuju Majalengka Raharja bahwa terdapat 8 tema yang meliputi karakteristik desa di Kabupaten Majalengka. Yang pertama, desa tanpa kelaparan dan mengurangi kemiskinan. Tema yang kedua, menyemai ramah perempuan. Tema yang ketiga, mendidik, membelajarkan untuk belajar sepanjang masa. Lalu tema yang keempat, berjenjang untuk kemitraan dan kemaslahatan bersama. Berjejaring untuk kemitraan dan kemaslahatan bersama. Lalu yang kelima, memelihara lingkungan untuk kerahmatan alam. Lalu yang keenam, sehat raharja sejahtera. Yang ketujuh, ekonomi merata, tidak senjang, infrastruktur dan inovasi berbasis kebutuhan. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, tema terakhir yaitu desa wisata untuk wisata. Adapun desa-desa yang sesuai dengan tema di atas, di Kabupaten Majalengka itu sudah terdapat 33 desa yang berada di 15 kecamatan. Yang bisa kita lihat di tayangan berikut ini, Pak Suryo. Di antaranya di Kecamatan Maja, kebetulan Pak Camatnya juga kelihatan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada 2 desa di Kecamatan Maja, di antaranya Desa Kertabasuki dengan tema Desa Berjejaring. Lalu Desa Maja Selatan dengan tema Peduli Pendidikan atau Perpustakaan Desa. Lalu Kecamatan Argapura, Desa Paniis dengan tema Peduli Pendidikan dan sebagainya lah. Sampai dengan 33 desa, Pak Suryo. Nah, ini beberapa tema yang sudah ada di Kabupaten Majalengka, desa-desa tematik yang ada di Kabupaten Majalengka. Melalui pengembangan desa tematik ini juga diharapkan mampu mengungkit pencapaian desa maju dan desa mandiri yang disebut tadi dengan indeks desa membangun. Yang tentunya juga harus disupport dan diintervensi dengan program-program kepada desa tematik yang sudah terbentuk. Intervensi program dapat dilakukan secara sektoral melalui OPD sesuai bidang urusannya masing-masing. Walaupun dalam implementasinya OPD yang bersangkutan sebagai OPD leading sektor dari desa tematik tersebut tidak berdiri sendiri, harus disupport juga oleh OPD lain sesuai kebutuhan. Faktor lain yang sangat penting dalam pengembangan desa menuju desa mandiri melalui strategi desa tematik adalah terkait dengan motivasi terhadap seluruh komponen yang ada di desa tematik tersebut, baik melalui peningkatan kemampuan yang sifatnya soft skill maupun kemampuan-kemampuan yang sifatnya hard skill. Yang pada akhirnya pada saat itu dijalankan intervensi program dan motivasi terhadap desa tematik, kita berharap bahwa desa mandiri dan juga desa maju bisa terwujud di Kabupaten Majalengka. Dan ternyata apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati untuk memilih strategi pengembangan desa melalui desa tematik, ternyata sudah membuahkan hasil, Pak Suryo. Di antaranya di tahun 2020, kondisi IDM Kabupaten Majalengka apabila dibandingkan dengan yang sebelumnya di tahun 2018, di awal beliau memimpin Kabupaten Majalengka, sungguh signifikan perubahannya. Pada tahun 2020, IDM desa-desa di Kabupaten Majalengka untuk desa tertinggal itu sudah tidak ada. Lalu untuk desa berkembang sebanyak 181 desa, desa maju sebanyak 126, dan desa mandirinya sebanyak 23 desa mandiri. Nah, itu barangkali Pak Sukoco sedikit terkait dengan desa tematik yang merupakan pilihan strategi dari Kabupaten Majalengka untuk mewujudkan desa mandiri sebagaimana yang
yang diluncurkan oleh Kementerian Desa terkait dengan indeks desa membangun. Demikian, Pak. Oke. Ya, berarti yang dimaksudkan dengan desa tematik itu tiap desa kemudian fokus kepada bagian-bagian dari SDGs desa itu atau bagaimana? Secara gampangnya. Ya, gimana, Pak? Secara gampangnya. Ya. Jadi desa tematik itu artinya tiap desa ada satu target-target tertentu yang harus dikerjakan atau bagaimana yang dimaksudkan? Ya, betul sekali, Pak. Jadi setiap desa sesuai dengan potensi dan ciri khas desanya masing-masing, terutama tadi potensi yang paling dominan di desa tersebut, dia potensi tersebut menjadi tema dari desa tersebut. Apakah desa wisata, maka desa tersebut akan terkait dengan wisata menjadi yang paling dominan, terutama terkait dengan program-program yang diluncurkan oleh desa tersebut. Saya yakin, Pak, pada saat desa tersebut menjadi sebuah desa wisata, maka tidak hanya sarana-prasarana wisata saja yang harus ada dalam desa tersebut, tapi prasarana lain yang terkait dengan apakah itu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan lingkungan, dan bahkan juga indeks ketahanan ekonomi juga harus ada di desa tersebut. Jadi menurut saya desa tematik itu ya strategi yang paling tepat, dan kalau kita mengacu pada tema hari ini ya yang paling cerdas barangkali untuk mencapai indeks desa membangun. Pak Kadis, salah satu yang kita dapati adalah bahwa terkadang dalam tanda petik teman-teman di desa ini punya kekurangan atau ketidakpahaman dengan menemukanali potensi desanya. Artinya ketika kemudian akan bicara tematik, sementara temu kenali potensi dan masalah desanya pun belum bisa dilakukan, ini kan pasti penentuannya akan menjadi sulit. Bagaimana peran dinas dalam hal ini? Karena kan kalau kita melihat amanat konstitusinya kan pembinaan desa ini kan ada di kabupaten, dalam hal ini berarti masuknya ke dinas PMD. Nah, sejauh mana dinas mengambil peran itu? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Pak, terutama di uraian saya yang terakhir, bahwa dalam rangka mewujudkan desa tematik menuju kepada desa indeks desa membangun, desa mandiri dan desa maju. Salah satu poin pokok yang kita lakukan selama ini salah satunya adalah memotivasi desa, Pak. Memotivasi desa dengan cara peningkatan soft skill dan hard skill-nya, Pak. Jadi tidak saja meningkatkan kemampuan desa dalam hal misalkan manajemen pengelolaan BUMDes atau mungkin terkait dengan manajemen penyusunan perencanaan desa, tapi kita juga mencoba kepada desa-desa di Kabupaten Majalengka, terutama desa yang sudah mulai running dalam rangka mewujudkan desa tematik di desanya, kita juga mencoba meningkatkan kemampuan desa dari sisi soft skill-nya. Artinya soft skill ini lebih kepada yang sifatnya mungkin bagaimana para komponen di desa ini, baik itu pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakatnya, betul-betul secara ulet dan secara teliti dan tanpa pantang menyerah untuk terus berjuang untuk mengembangkan desanya. Nah, saya kira sikap mental yang seperti ini saya kira perlu juga, Pak. Tidak hanya meningkatkan dari sisi kemampuan manajerialnya saja, tapi sikap-sikap mental dari komponen yang ada di desa juga saya kira sangat diperlukan, Pak.
Nah, Dinas PMD dalam hal ini hadir untuk mewujudkan tadi peningkatan soft skill dan hard skill tersebut. Dari pemetaan yang sekarang sudah dilakukan oleh dinas 300 sekian desa, kira-kira seberapa banyak atau persentase mungkin desa-desa yang memang sudah cukup siap untuk kemudian menentukan tema desanya dan merencanakan dalam rencana pembangunan desanya. Ya. Desa yang sudah merupakan desa tematik tadi diuraikan sebelumnya ada sebanyak 33 desa, Pak. Dari 300 sekian. Ya, ada 33 desa itu yang sudah jelas-jelas merupakan desa tematik. Bahkan terakhir juga bertambah, Pak. Ada sekitar 30 desa yang merupakan desa wisata. Bahkan 30 desa wisata ini sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati. Nah, sisanya itu masih merupakan desa-desa rintisan menuju desa tematik. Artinya mereka belum menemukan apa yang akan dikerjakan atau kemudian mereka juga belum paham atau gimana nih? Sedang running, Pak. Tadi yang disebut dengan rintisan tadi. Oke. Running menuju kepada desa tematik. Sisanya, ya. Oke. Yang berikutnya mungkin koordinasi nih. Kadang-kadang kan gampang diucapkan tapi juga tidak gampang dikerjakan. Membuat desa tematik saya yakin tidak cukup banyak kemudian PMD saja yang kemudian berkonsentrasi atau kemudian menangani itu, tapi juga perlu dukungan dari OPD yang lain. Sejauh ini yang Pak Kadis rasakan koordinasi dengan OPD yang lain? Ya, memang diakui memang sulit, Pak, yang namanya koordinasi ini. Mudah untuk diucapkan, tapi ternyata implementasinya ya begitu sulit, Pak. Namun terlepas dari kondisi real seperti itu, Pak Suryo, kami di Dinas PMD pada saat ini sedang merancang terkait dengan kebijakan desa tematik. Paling tidak ada ukuran-ukuran atau variabel dari setiap desa tematik yang akan diwujudkan di setiap desa. Seperti misalkan desa wisata. Nah, nanti Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Majalengka akan merumuskan variabel-variabel atau parameter sebuah desa bisa disebut sebagai desa wisata. Karena yang paling mengerti tentang desa wisata atau mungkin desa sehat, desa cerdas, desa mandiri pangan, variabel-variabelnya yang paling mengerti itu ya dinas terkait atau OPD terkait, Pak. Nah, kami pada saat ini sedang merancang itu dan insya Allah pada saat itu rancangan tersebut selesai, kita akan jadikan sebagai sebuah kebijakan di Kabupaten Majalengka. Kita akan buatkan peraturan bupatinya dalam rangka mungkin ini menjadi sebuah pedoman bagi desa-desa apa yang harus mereka tempuh, parameter-parameter apa saja yang harus mereka wujudkan di setiap desa. Itu barangkali, Pak. Oke, karena memang saya melihat kalau semangat Pak Bupatinya sudah oke, semangat Dinas PMD-nya sudah oke, tapi memang ketika ini tidak didukung dalam satu kerja bersama dengan teman-teman OPD yang lain, ini kan bisa jadi berat juga untuk teman-teman di PMD ini. Ini bayangan saya karena beberapa yang sempat kita temukan, umpamanya membuat kerjasama atau saling mendukung antar OPD ini kadang-kadang juga bukan hal yang sederhana karena kami punya agenda sendiri seperti ini dan seterusnya. Tapi semoga dengan kekuatan atau kepemimpinan dari Pak Bupati yang memang punya semangat bagaimana memajukan desa dan seterusnya, ini akan menjadi lebih memudahkan Pak Kadis, saya pikir, karena saya yakin kalau tidak ada dukungan dari kebijakan di tingkat kabupatennya ya akan jadi
kerja yang jadi keras. Jadi kerja cerdas pun kadang-kadang kalau tidak ada dukungan-dukungan seperti itu kan akan memberatkan. Ini bayangan saya sih seperti itu. Kita ada Pak Camat ini, yang dari Kecamatan Maja, Pak Camat. Oke, izin menyapa Pak Camat ya, Pak Kadis. Ya, silakan Pak. Oke, Pak Camat. Ini kan penguasa teritori di jaring panjangnya dari kabupaten. Pak Camat, minimal dari Kecamatan Maja mungkin dengan gagasan ide desa tematik dan seterusnya, respon atau kemudian support dari teman-teman desa sejauh ini seperti apa Pak Camat? Halo, Pak Camat? Freeze ini sinyalnya. Oke, kita akan jeda dulu sesaat untuk kemudian kembali lagi. Kita pengen juga mendengar dari teman-teman yang ada di Zoom meeting maupun di channel YouTube dan juga di WA kita. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa yang bisa disampaikan dan kita. Ini Pak Camat sudah bisa bergabung lagi. Pak Camat, selesai jeda, saya ingin bertanya beberapa hal ke Pak Camat. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa setelah ini. Kembali ke Sarapan SDGs Desa. Tadi Pak Kadis sudah memaparkan tentang konsep dari desa tematik. Mungkin kalau dulu, ini Mas Madung menyampaikan, dulu pernah dengar juga kita tentang konsep One Village, One Product. Kemudian ini menjadi mungkin untuk sekarang menjadi satu ide yang disampaikan Pak Kadis tadi tentang desa tematik. Memang keterbatasan atau potensi-potensi desa yang kemudian teman-teman di desa kadang melihat kita nggak ada potensi apa-apa dan seterusnya. Ini lebih bagaimana membangun menguatkan cara pandang bahwa ketika masalah pun itu jadi peluang. Ini yang menurut saya menjadi bagian bahwa pasti tidak akan kesulitan untuk menemukan tematiknya apa, karena dalam satu contoh ada desa yang merasa tidak punya potensi apa-apa ketika ada satu anak muda yang kemudian mengajak semua rumah itu menanam anggrek, itu udah langsung jadi desa anggrek. Jadi semua rumah tanam anggrek yang bermacam-macam dari anggrek hutan dan seterusnya. Akhirnya yang tadinya merasa tidak punya potensi apa-apa ya jadi potensi wisata untuk melihat aneka ragam anggrek di semua rumah di desa itu. Jadi memang ini bagian yang penting untuk menguatkan itu. Kita mencoba menyapa Pak Camat dari Kecamatan Maja. Ide desa tematik yang coba digulirkan atau disampaikan oleh Kepala Dinas tadi untuk di Kecamatan Maja khususnya tersosialisasi sudah tersosialisasi atau kemudian respon dari teman-teman kepala desa khususnya itu seperti apa ini Pak Camat? Baik, terima kasih Gus Koco. Izin Pak Kadis menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan desa tematik ini. Kalau kita coba runut dulu ke kebijakan pemerintah, ini adalah merupakan program prioritas dari pembangunan Kabupaten Majalengka. Jadi di IKU-nya Kabupaten Majalengka juga ada, kemudian di IKD-nya juga fungsi-fungsi pelaksana pemerintah juga ada. Ya, sudah barang tentu indikator makro mewujudkan kemandirian desa menjadi sebuah keharusan juga. Artinya pada saat semua tingkatan pemerintah menjadikan desa untuk lebih mandiri, yang tadi disampaikan Pak Kadis, salah satu caranya adalah bagaimana dengan menemukan tematik di desa yang bersangkutan. Prinsipnya
bagaimana kita memberikan pemahaman kepada teman-teman desa, betul tidak hanya kemampuan manajerial, tapi bagaimana skill dan sikap yang kita tanamkan kepada desa untuk bisa menemukan potensi lokal. Ya, potensi lokal apa yang ada di desa-desanya. Saya berpikir, Gus Koco, bahwa sebetulnya potensi lokal itu ada. Semua desa pasti ada. Hanya kualitas dari potensi lokal tersebut, apakah sudah bisa menjadi ikon dari desa itu atau belum? Nah, inilah yang harus menjadi katalisasi dari kita, dari kecamatan, dari PMD, dan oleh karena itu prinsipnya sekarang dengan sumber daya yang ada di desa, desa-desa sudah sangat menginginkan munculnya sebuah ikon di desa. Jadi munculnya sudah merupakan keinginan dari pemerintah desa, dari masyarakat desa. Di samping kita juga memberikan memberikan terus pemahaman kaitan dengan tematik. Jadi berkaitan dengan sejauh mana desa sudah memahami hal ini, saya pikir semua desa sudah memahami tentang tematik dan bagaimana untuk bisa mengungkit potensi lokalnya yang tadi Pak Kadis sampaikan masih rintisan, itu adalah menjadi kewajiban kita semua. Barangkali demikian, Gus Koco. Oke. Pak Kadis, ketika bicara desa, kita juga mengenal kawasan. Artinya ada kawasan perdesaan, ada desa-desa, dan seterusnya. Apakah di tingkat kabupaten atau dari dinas PMD itu juga sudah ada konsep atau sudah membuat satu peta bahwa tematik kawasannya itu ini? Mungkin dengan sekian desa maka tematik kawasannya adalah mungkin agro, mungkin kawasan ini adalah kawasan wisata, kawasan ini adalah kawasan apa, dan seterusnya. Ya. Maka dinas juga sudah mempersiapkan itu sebagai guidance, karena kadang-kadang amati tiru modifikasi itu ketika tidak artinya ketika tidak ada guidance-nya, kadang-kadang juga di sana bagus nih bikin wisata, terus langsung bikin wisata tanpa kemudian membuat pertimbangan bahwa ini kira-kira orang memang hanya akan booming sesaat atau memang bisa berkelanjutan, karena kan kita inginnya sebuah perencanaan pembangunan itu kemudian berjalan dalam konteks berkelanjutan. Silakan Pak Kadis. Ya, betul sekali Pak Suryo. Terkait dengan desa kawasan atau kawasan perdesaan, ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Kabupaten Majalengka, Pak. Jadi di rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Majalengka, di situ tercantum apa yang disebut dengan kawasan Kawitwangi, kawasan wisata Sindangwangi, Kawitwangi. Jadi ada salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka, yaitu Kecamatan Sindangwangi, yang desa-desa di kecamatan tersebut tematiknya hampir seluruhnya adalah desa wisata, Pak. Sehingga dalam RT RW kami atau dalam RUTR kami, khusus untuk Kecamatan Sindangwangi, ini menjadi kawasan yang disebut dengan kawasan Kawitwangi tadi. Bahkan di beberapa kecamatan lain, diantaranya juga di Kecamatan Majalengka, kita juga sudah kita petakan terkait dengan kawasan atau desa kawasan yang merupakan kawasan desa yang agribisnis barangkali, atau yang berbasis pertanian. Nah, itu kita juga sudah petakan di Kecamatan Majalengka, di beberapa kecamatan lainnya. Jadi memang betul Pak Suryo, pada saat kita memunculkan strategi desa tematik, tapi kita tidak atau mengenyampingkan konsep desa kawasan, saya kira akan percuma desa tematik tersebut.
Karena ternyata desa itu tidak bisa berdiri sendiri. Perlu dukungan support dari desa-desa yang merupakan hinterland dari desa tersebut. Dan di Kabupaten Majalengka terkait dengan desa kawasan ini ya, diantaranya tadi yang saya sebutkan, kawasan Kawitwangi tadi. Kita sudah menjadi bagian dari kebijakan kita. Oke, terima kasih. Ini nggak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Gus Ivan sepertinya belum masuk. Prof. Yayan, monitor. Pagi, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kampungnya Prof. Yayan ini. Jadi menarik ini ketika Pak Kadis menyampaikan tentang desa tematik, kemudian ini terintegrasi juga dengan kebijakan bupati, dan kemudian Pak Camat tadi juga menyampaikan bahwa teman-teman di desa juga sudah sangat memahami konsep ini. Jadi dari pengamatan Prof. Yayan, mungkin dari apa yang disampaikan ada yang ingin dicermati, atau mungkin dari pengamatan Prof. Yayan yang tinggal di Majalengka ada catatan-catatan khususnya. Silakan, Prof. Ya. Ini saya keganggu lagi menyiapkan makalah untuk nanti malam ini. Ada acara juga di kementerian. Yang saya uraikan di dalam makalah ini, memang tahap pertama itu pembangunan atau apapun namanya, itu harus berbasis potensi, ya, potensi lokal itu, dan itu yang dilakukan di tempat-tempat yang lain, terutama kekayaan alam. Ya. Problemnya eksploitasi kekayaan alam itu luar biasa dan menimbulkan kerusakan lingkungan di mana-mana, itu faktanya. Saya jelaskan di dalam makalah itu karena pilihan kita itu awalnya sudah agak keliru. Ya, Jepang dan Korea Selatan itu tidak punya kekayaan alam, nggak punya, beda dengan kita. Artinya apa? Artinya di situ ada kreativitas dan ada inovasi. Maka Gus Koco tadi yang terakhir disampaikan itu, desa-desa yang sudah unggul di dalam mengelola potensi alamnya harus diikuti dengan meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovasinya. Bayangkan kalau suatu saat nanti kekayaan alam itu habis, dan itu terjadi di pulau-pulau kita, ya, di Kalimantan, ya, hutan sudah habis, minyak sudah mau habis, ya, batu bara dieksploitasi besar-besaran, ya, nikel di Sulawesi Tenggara, ya, besar-besaran juga, ya, dan sebagainya. Ya, karena kita tidak punya teknologinya. Nah, oleh karena itu teman-teman di Majalengka itu tracknya itu sudah benar untuk tahap pertama, ya, sudah benar sekali, ya, karena memang itu jadi kebijakan juga. Nah, untuk tidak lanjutnya tentu tidak cukup dengan tadi yang disampaikan Gus Koco itu, ya. Yang tidak ada itu yang tidak ada bisa menjadi peluang, atau yang bermasalah bisa menjadi peluang. Kata kuncinya kreativitas dan inovasi itu yang tidak di Indonesia. Pengalaman One Village One Product di Jawa Tengah, atau satu desa satu pendidikan vokasi, itu gaung tahun pertamanya luar biasa. Begitu tahun kedua ketiga Anda kedengaran lagi sayup-sayup. Jadi apa ya? Ya begitu, itulah istilahnya apa ya? Dalam bahasa akademisnya sustainability-nya itu nggak ada, gitu loh. Terpotong. Maka saya berkali-kali ke teman-teman Gus Ivan dan sebagainya itu, kebijakan-kebijakan Pak Menteri itu jangan sampai berhenti hanya di 2024-2025. Kalau itu terpotong lagi, muncul yang baru lagi, bisa jadi ceritanya beda. Gitu. Ini problem di kita sebetulnya, tidak hanya di desa, di kecamatan, di Indonesia lah. Problem besarnya itu di situ. Ya. Yang namanya sustainability itu. Ya. Nah, desa-desa yang dikembangkan di Majalengka itu, tantangannya itu berhadapan dengan
kebijakan regional dan kebijakan makronya. Tidak nyambung. Mohon maaf saya menyebut di sini Bandara Kertajati lah. Terakhir di media massa disebut akan digunakan sebagai bengkel pesawat, reparasi pesawat. Itu kan bukan fungsi awal itu yang dikembangkan itu. Ya, padahal begitu kita keluar dari bukan fungsi bandara ya. Ya, bukan fungsi bandara yang sesungguhnya. Ya, padahal begitu kita keluar dari bandara itu, tuh Pak Kadis tahu itu Bu Yayat dan sebagainya, Pak Camat itu ada kawasan yang sudah disiapkan. Ya, tapi baru papan namanya aja itu namanya kawasan apa ya? Ada tulisan besar gitu itu. Ya. Itu tertunda karena tadi linknya itu terputus. Ya, ada missing link di situ. Ya. Nah, salah satunya konon karena apa itu namanya tolnya yang dari mana itulah. Ya, tolnya yang dari Bandung atau dari mana, atau juga keengganan untuk memindah bandara dari Bandung ke Majalengka. Karena di situ ada berbagai macam hal. Satu contoh. Ya, jadi teman-teman di Majalengka yang saya tahu, mohon maaf ini saya melihat Majalengka itu baru dalam 2 tahun ini lah Gus. Ya. Sebelum-sebelumnya saya sebelah mata aja gitu. Jadi kalau lewat ya lewat sudah gitu. Tapi dalam 2 tahun ini saya sangat intens dibantu Pak Camat dan Pak Kadis. Ya mereka sudah di jalan yang benar. Cuma beda istilah. Kalau Gus Ipan kan 18 SDGs itu dari bebas kelaparan terus sampai 18 itu. Nah, teman-teman di Majalengka desa tematik itu ya bagian dari 18 itu sudah ada di situ semua. Cuman beda istilah saja. Ya. Saya kira Gus Ipan bisa memaafkan itu kalau hanya istilah saja ya. Tapi esensinya kan sebetulnya yang dilakukan teman-teman di Majalengka itu kan dari 33 desa tematik itu ya sebagian besar bagian dari SDGs desa itu. Ya. Jadi alokasi kegiatan SDGs desa harus mengalir juga ke desa-desa tematik itu gitu. Ya, jadi karena itu satu satuan yang sangat luar biasa. Ya, dalam kesempatan ini saya berterima kasih tentu saja Pak Kadis, Pak Camat, Bu Yayat dan teman-teman di Majalengka, teman-teman Pak Bupati juga ya. Karena kebangkitan Majalengka itu kelihatan betul. Paling tidak ya alun-alunnya, tugu-tugunya dan sebagainya. Ditambah sekarang 33 desa, ya, bandaranya dan sebagainya. Ya, Gus Ipan itu sudah ke Majalengka 1 kali apa 2 kali ya. Maja Utara, Maja Selatan, mereka sudah melihat langsung di situ. Ya. Saya yang belum, Prof. Ini saya ingin mengatakan, menyampaikan dengan belum dapat undangan dari Prof Yayan atau dari Pak Kadis, jadi belum ya, bisa. Pak Kadis tolong Gus Koco ini diundang ke Majalengka. Nanti ada siaran langsung dari situ ya tentang aspek-aspek tertentu yang sangat pertama tadi Bu Kadis Parbudnya dicolek juga itu desa wisata dan sebagainya untuk tayang juga di sini. Gus Koco minggu depan mungkin dari Majalengka 1 tema lagi tentang desa wisata. Ini Kadis Parbud ya, Pak Hendra, Pak Kadis tolong dicolek. Ya. Gus Ipan sudah bergabung ini. Ya, saya sekian aja untuk Gus Ipan biar agak lama, teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Silakan Gus Ivan. Semoga tadi sempat mengikuti obrolan awalnya. Jadi luar biasa ini tentang bagaimana desa tematik sebagai satu pilihan yang cerdas untuk menuju desa mandiri. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa. Gus Prof, terima kasih. Pak Kadis. Ada Pak Camat juga, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini muncul di ujung, kalau dibalik sebetulnya muncul di pangkal sebetulnya. Ini mungkin begini Gus Koco. Jadi salah satu isi dari peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 itu ada satu bab yang isinya SDGs desa. Kemudian di dalam bab itu ada istilah tipologi desa. Nah, tipologi desa itu dalam bahasa Majalengka ini menjadi desa tematik gitu. Jadi itu fokus pada beberapa bagian dari SDGs desa gitu. Sehingga bisa menjadi lebih mudah untuk tercapai gitu. Dan lebih mudah untuk menggerakkan
baik desa maupun warga masyarakat. Saya tunjukkan sekilas foto. Silakan. Ya. Jadi ini ada berita di headline di Radar Majalengka. Memang untuk Majalengka ada di sini disebutnya sih 10 SDGs yang menjadi fokus dari pembangunan di Majalengka gitu. Jadi itu yang kemudian memang sempat kita cek itu Gus Koco. Jadi sempat didiskusikan di Kemendes gitu. Jadi bersama Gus Menteri, apakah enak kalau tipologi desa atau fokus dari sebagian SDGs desa itu tidak hanya pada level desa, tapi juga bergerak sinergis sampai ke level kabupaten. Nah, kita Kemendesa memandang sih ingin melihat kalau memang bisa sampai, ya dugaannya tesisnya kalau level desa didukung oleh level kabupaten, maka akan semakin lebih kuat dan lebih menyebar gitu. Nah, selama ini sebelumnya kan kita sudah kenal dari Buleleng, bagaimana berbagai tipe desa digerakkan sampai level kabupaten. Nah, hari ini kita melihat berbagai tipologi desa versi SDGs, meskipun dengan nama lain, ya, itu digerakkan sampai level kabupaten. Posisi strategisnya sepertinya begitu, Gus Koco, kerabat desa. Mohon maaf ini. Oke, terima kasih, luar biasa, Gus Ivan. Jadi sinkronisasi policy ini sepertinya menjadi bagian yang penting. Para pemegang kekuasaan kebijakan itu kadang-kadang juga harus menyimpan atau menahan egonya. Artinya ketika memang ini sudah menjadi satu guidance di tingkat pusat juga bisa mendengarkan apa-apa yang menjadi masukan, dan kemudian yang di daerah juga bisa ikut menyesuaikan atau ikut menjalankan kebijakan atau satu rancangan program yang sudah didesain di tingkat yang lebih tinggi. Ini menjadi sangat penting, dan pengalaman saya di beberapa case sering menemukan bahwa kebijakan di pusat seperti ini kemudian di daerah ternyata ada kurang sinkron. Nah, tambah lagi nanti di tingkat desa tidak paham itu, membuat kebijakan sendiri dan seterusnya. Karena forum-forum seperti ini menjadi forum untuk kita sosialisasi, diseminasi informasi atas kebijakan-kebijakan yang sudah diambil di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan di tingkat desa bisa menjadi inspirasi untuk membuat kebijakan-kebijakan berikutnya. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan di sarapan SDGs kali ini. Kerabat desa yang ingin desanya atau kabupatennya berbagi cerita tentang bagaimana kebijakan-kebijakan atau bagaimana program-program di desa, bisa menghubungi tim redaksi TV Desa di 083 kali 01 317160, atau bisa langsung ke saya 085 865 275 733 untuk menjadi tamu di sarapan SDGs Desa yang selalu dihadiri oleh Kepala Pusdatin, Kapusdatin kita, Gus Ivan, dan pembisik atau penasehat Menteri Desa, Prof. Yoyon. Jadi ketika bisa tampil di sini, maka ide-ide dari kerabat desa, ide-ide dari kepala-kepala dinas, ide-ide dari bupati, ide-ide dari dewan, itu akan bisa tersampaikan, didengar oleh Kapusdatin dan juga penasehat Menteri Desa. Jadi jangan ragu-ragu, silakan hubungi saya untuk kemudian bisa mengisi menjadi tamu di sarapan SDGs Desa. Sampai di sini acara episode kali ini. Minggu ini kita masih ada hari Jumat besok.
tanggalnya merah boleh, tapi sarapan kita tidak ada istirahatnya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 jangan terlewatkan untuk bisa interaktif live, bisa menghubungi ke kita untuk mendapatkan ID Zoom meeting dan passwordnya sehingga bisa langsung menyampaikan pendapat dalam forum ini. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, lupis kuntul baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga Siding, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Lupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.